3,7 ton beras ditemukan terkubur di depan gudang salah satu perusahaan ekspedisi di Depok, Jawa Barat. Beras ini dugaan awalnya merupakan beras bantuan presiden, tapi Kementerian Sosial membantahnya. Lah, jadi ini punya siapa? Nah, pertanyaannya kemudian, di luar kepemilikan punya institusi mana? Yang pasti, apakah beras yang rusak, bantuan sosial yang rusak, semudah itu bisa langsung diganti, kemudian dikubur oleh pihak distribusi, dalam hal ini adalah perusahaan ekspedisi. Kita diskusi akan hal ini, namun jangan lupa subscribe akun YouTube Liputan 6 SCTV. Ramai dibicarakan, 3,7 ton beras terkubur di Depok, Jawa Barat. Banyak yang mengatakan itu merupakan beras bantuan presiden. Kami pun menelusuri muasal dari beras itu. Dari temuan kami, ternyata warga menemukan beras itu dari informasi salah satu mantan karyawan pihak ekspedisi JNE. Iya, dia memberitahukan bahwa ada sembako yang ditanam di tanah Pak Rudi. Jadi kalau umpamanya dia katakan sudah sesuai dengan SOP, SOP mana? Minimal SOP itu kalau memang udah ada pembusukan ataupun apa, kan bisa dikembalikan, itu satu. Yang kedua, diundang pemerintahan, yaitu lurah, camat, kejaksaan, ya kan? Dan instansi yang lain terkait itu, baru dimusnahkan. Warga kemudian melakukan penggalian dengan alat berat dan menemukan beras yang terkubur. Nah, di antara beras itu ada poster Joko Widodo Maruf Amin. Ini yang kemudian memunculkan dugaan bahwa itu adalah beras bantuan presiden. Tapi hal itu dibantah oleh Kementerian Sosial. Tapi untuk jenis bantuan itu sendiri, sebenarnya kalau lihat dari kondisi yang ada, dari yang kami lakukan pada saat evaluasi dulu, ini kita sudah berlabel. Ada bantuan presiden melalui Kementerian Sosial. Tadi tidak ditemukan. Polisi terus menyelidiki temuan beras yang dikubur itu. Pihak JNE sebagai pihak yang mengaku mengubur beras itu mengatakan beras dikubur karena sudah rusak. Pihaknya pun telah mengganti beras yang rusak dengan yang baru, kemudian mengirimkannya kepada pihak yang dituju. Kita dengar pernyataan dari kuasa hukum JNE. Nah, itu ketika diambil dari gudang Blok, tentu ada di stiker, karena itu awalnya memang adalah ditujukan untuk dibagikan bansos. Tapi kan di perjalanan tadi kita jelaskan rusak. Ya, ketika rusak ya tentu kita pindahkan ke gudang, kita ganti yang baru, kita stikerkan lagi, jadi barang yang sama gitu loh, bukan beras bansos. Polisi telah mengecek langsung ke lokasi penguburan beras. Belum bisa dipastikan apakah benar beras itu dikubur karena rusak dan sudah disetujui oleh pihak pengirim. Nah, siapa pihak pengirim itu? Saat ini penyelidikan masih terus berlanjut, tapi yang menjadi banyak dipertanyakan masyarakat terkait prosedur penggantian bantuan sosial yang rusak. Apakah bisa langsung diganti, kemudian dikubur seperti kejadian kemarin? Siapa yang harus bertanggung jawab? Seperti yang disampaikan Sekretaris Perusahaan Perumbulok Awaludin Iqbal, setiap beras yang merupakan bantuan sosial semuanya tercatat jelas. Setiap pengeluaran beras dari gudang ada dokumen serah terima barang yang menyebutkan beras diterima dalam kondisi baik. Dan selanjutnya penyaluran beras tersebut menjadi tanggung jawab pihak transporter. Dinamika terkait bantuan sosial ini terus bermunculan, mulai dari bantuan sosial yang salah sasaran hingga penemuan bantuan sosial yang terkubur. Ini menjadi catatan, jangan sampai anggaran bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan menjadi sia-sia. Lanjut pendapat kamu di kolom komentar. Saya Reza, kita ketemu di diskusi selanjutnya.